Oke, jadi materi selanjutnya adalah materi if. Pernyataan if digunakan dalam Python untuk menjalankan blok kode tertentu jika suatu kondisi bernilai benar atau true. Pernyataan if juga dapat dikombinasikan dengan pernyataan elif atau singkatan dari else dan if. Dan else untuk menangani beberapa kondisi. Berikut adalah contoh penggunaan pernyataan if dalam Python. Di sini saya akan mencontohkan pernyataan if sederhana. Contohnya x sama dengan 10. If x lebih dari 5.2, print tanda kutip x lebih besar dari 5. Coba saya run. Dan hasilnya adalah x lebih besar dari 5. Selanjutnya ada contoh lagi pernyataan if dengan else. Contohnya yaitu x sama dengan 5. 3 aja. 3. If x lebih dari 5 pangkat 2, print tanda kutip x kurang dari 5. Setelah itu ditambah else. Titik 2, print tanda kutip x kurang dari atau sama dengan 5. Ya, coba dirun. Dan hasilnya x kurang dari atau sama dengan 5. Ada lagi contoh if dengan elif dan else. Contohnya x sama dengan 5 if x lebih dari 5. Print tanda kutip x lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5. Setelah itu elif x kurang dari 5. 5.2, print tanda kutip x kurang dari 5. Setelah itu tambah else.
else print tanda kutip X sama dengan 5. Coba saya run. Ya, hasilnya X sama dengan 5. Setelah itu ada contoh lagi, satu lagi. Contohnya yaitu operator logika dalam pernyataan if. X sama dengan 10, Y sama dengan 5. Sorry. Sama dengan 5, Y sama dengan 5. If X lebih dari 5 and Y lebih dari 5 juga. Titik 2. Print tanda kutip X dan Y lebih besar dari 5. 5. Oke. If X lebih dari 5 or bahasa Inggris Y lebih dari 5. Titik 2. Print tanda kutip X atau Y lebih besar dari 5. Oke. Run. Ya, hasilnya X atau Y lebih besar dari 5. Ya, selanjutnya ada materi list, tuple, dan dictionary. Di Python, sequence adalah salah satu tipe data yang mendukung akses berurutan ke elemen-elemennya. 3 struktur data utama untuk menyimpan sekumpulan nilai adalah list, tuple, dan dictionary. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiganya. Yang pertama, list. List adalah struktur data yang dapat diubah, yang dapat menyimpan beberapa nilai dalam urutan tertentu. List ditulis di dalam tanda kurung siku dan elemennya dipisahkan dengan koma. Contoh list ini. My underscore list. List sama dengan tanda kurung siku ya, tanda kurung siku 1, 2, 3, 4, 5. Print tanda kutip my list. Ya, coba saya run. Ya, jadi ini belum ada penyebutnya, jadi belum bisa ya. Contohnya beginilah. Oke. Setelah itu ada contoh tuple. Tuple adalah struktur
data yang tidak dapat diubah, yang mirip dengan list tetapi elemennya tidak dapat diubah setelah tupel dibuat. Tupel ditulis di dalam tanda kurung biasa dan elemennya dipisahkan dengan koma. Ya, ini contohnya. My tuple sama dengan pakai tanda kurung biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Print tanda kutip my tuple, my underscore tuple. Ya, contohnya begini, hampir sama seperti list, seperti yang tadi. Ya, gini ya. Oke, setelah itu ada contoh dictionary. Dictionary adalah struktur data yang terdiri dari pasangan kunci nilai yang tidak berurutan. Setiap kunci harus unik dan terhubung dengan nilai tertentu. Dictionary ditulis di dalam tanda kurung kurawal dengan format kunci, nilai, dan elemen-elemennya dipisahkan dengan koma. Contohnya, my dict. Dict sama dengan kurung kurawal, tanda kutip nama, nama, di luar tanda kutip, tanda kutip lagi. Contohnya nama selamat. Ya. Oke. Umur. Ya. Umurnya 50. Kota. Contohnya kota Banyumas. Maaf, ini masih di dalam kurung kurawal berarti. Ya. Ini, oh iya, ini kasih tanda kutip lagi. Lupa. Ya. Oke, print tanda kutip my dict. Oke, coba saya run. Maaf, bentar, error. Oke, sebentar. Ya, inilah ya contohnya. Ya, kalian juga dapat mengakses elemen di dalam list, tuple, dan dictionary tersebut dengan menggunakan indeks atau kunci tertentu. Contohnya, mengakses elemen list. Akses elemen list.
list. Ya, contohnya seperti ini, print tanda kutip, nggak pakai tanda kutip, my underscore list. Ya, ini contohnya mengakses elemen list. Ada tambahannya, bentar. 01. Kosong aja, tambah. Oke. Yang kedua, ada contoh mengakses elemen tuple. Tuple. Contohnya print my tuple satu. Contohnya seperti ini ya, mengakses elemen tuple. Selanjutnya ada contoh mengakses nilai dictionary. Dictionary dengan kunci print my dic kurung tutup kok yang kotak, nama tanda kutip nama. Ya, seperti ini cara mengakses elemen dictionary. Ya, jadi di antara ketiga itunya ada kelebihan dan kekurangannya. List dapat diubah atau mutable, cocok untuk menyimpan koleksi data yang dinamis, tetapi lebih boros memori. Tuple tidak dapat diubah atau immutable, cocok untuk data yang tetap, lebih efisien dari segi memori. Yang ketiga, dictionary memiliki pasangan kunci nilai-nilai yang memudahkan pencarian dan pengindeksan, tetapi kurang efisien untuk data yang sederhana. Dengan pemahaman nilai list, tuple, dan dictionary, kalian dapat memilih struktur data yang sesuai dengan kebutuhan kalian dalam menyimpan dan mengelola data Python.